Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Brandon di podcast Moodle Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau ini adalah seorang guru yang berpengalaman. Siapakah narasumber kita? Narasumber kita ini adalah Butika. Jadi Butika, sebentar lagi kan Ramadan, tinggal berapa hari lagi ya. Nah, selama bertahun-tahun Ramadan berpuasa, saya itu kadang saat melamun di kamar gitu ya, saya suka bertanya-tanya kepada diri sendiri, atau saat saya bosan, saya bertanya kepada saya pikir mau ngapain gitu ya, cara mengisi waktu luang banyak tapi nggak tahu mau diisi apa. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Butika. Yang pertama yang saya pertanyakan bertahun-tahun kepada diri saya sendiri yaitu bagaimana cara mengisi waktu luang kita dengan baik dan benar. Terima kasih Mas Brandon atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Kenapa? Karena dipenuhi beragam ibadah setiap harinya. Setiap detik dalam bulan Ramadan sangat berarti bagi seorang muslim yang mengharap keridhaan Allah, sebab Ramadan bukanlah sembarang waktu. Dalam setiap detik Ramadan, Allah membuka pintu ampunan dan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang mau memanfaatkan waktu, sehingga Mas Brandon harus selalu memanfaatkan waktu dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu tidak setiap tahun dalam satu bulan, beberapa bulan, hanya satu tahun satu bulan saja. Nah kan, dan diantaranya di dalam bulan Ramadan yang istimewa, waktu di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di antara yang membuat setiap detik Ramadan begitu berharga bagi seorang muslim adalah pahala yang dilipat gandakan yang diberikan pada orang-orang yang beriman yang mau mengerjakan amal soleh. Sehingga Mas Brandon kalau kita menyia-nyiakan waktu bulan Ramadan. Nah, dalam hadis Nabi disampaikan setiap detik dalam Ramadan sangat berarti bagi seorang muslim yang mengharap keridhaan Allah, sebab Ramadan bukanlah sembarang waktu. Pintu ampunan dibuka lebar-lebar oleh Allah, ya. Dan kasih sayang Allah itu berlipat ganda saat bulan Ramadan. Hadis nabinya berbunyi, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut untukku, untuk Allah, ya. Aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang-orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka. Mas Brandon kalau mau berbuka seneng ya kan ya, ketika dia berbuka, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi.
itu hadis yang sudah Nabi sampaikan kepada umat Islam. Sehingga Mas Brandon, alangkah baiknya ya waktu-waktu kita dari pagi sampai menjelang tidur itu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan beramal soleh, beramal jariah, dengan waktu-waktu yang membuat pahala kita berlipat ganda. Seperti itu Mas Brandon. Nah, untuk mengisi waktu luang, boleh tidak kita tuh membuka sosial media gitu, boleh nggak? Oke, ada ajaran Nabi yang disampaikan saat kita melakukan puasa ya. Yang pertama, kita waktu-waktu kita itu dimanfaatkan yang pertama dari sahur. Nah, kita harus sahur. Biasanya Mas Brandon yang bangunnya subuh itu bangun jam 5. Nah, itu sudah selesai subuh ya. Kita diharapkan bangun sebelum subuh. Ya. Kenapa? Karena sahur itu ada keberkahan di dalam makan sahur. Yang pertama, jelas kenyang. Ya, kamu tidak dehidrasi karena sahur kamu bisa makan dan minum sepuasnya, tapi tidak berlebihan. Ingat, tidak boleh berlebihan ya. Jadi berkahnya apa? Membuat tubuh kita sehat. Ya. Jadi kamu selain kenyang, tidak dehidrasi, sehat, juga dapat pahala yang pasti. Ya, jadi banyak sekali itu yang pertama. Kemudian setelah sahur jangan dibuat tidur, tapi di tuntunannya makanlah sahur di akhir waktu, mepet dengan waktu subuh. Ya, kenapa? Agar tidak tidur. Ya, kamu langsung menjalankan sholat subuh. Nah, dengar adzan, langsung pergi ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sholat subuh berjamaah. Pulang dari masjid, manfaatkan waktunya bukan tidur nak, tapi untuk tadarus ya. Di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran sehingga ada yang namanya nuzulul Quran ya. Bulan-bulan Ramadan, bulan-bulan Al-Quran, satu ayatnya, satu hurufnya dilipat gandakan. Nah, alangkah emannya kalau kamu menyia-nyiakan waktu, gunakan untuk tadarus. Kemudian murojaah. Nah, di sekolah kita kan ada one ayat. Nah, disiapkan setelah sholat subuh itu. Setelah itu apa yang dilakukan? Mandi pagi, gak bakal ngantuk wisan. Ya, mandi pagi. Besok ini kan libur, Bu, saya masih libur. Apa yang saya lakukan? Di sekolah sudah diajarkan sholat duha. Ya, setelah mandi kamu langsung wudhu, kemudian melaksanakan sholat duha. Berapa rakaat? Semampu kamu, 2 rakaat, 4 rakaat, 6. Kenapa? Karena sebanyak-banyak yang kamu lakukan, pahalanya juga semakin banyak. Bu, apa lagi? Sudah sholat subuh, sholat duha, sudah membaca Al-Quran. Nah, gunakan untuk membereskan. Kalau libur, membereskan tempat tidurnya, bersih-bersih rumah, bisa berkebun, bisa istirahat nyantai-nyantai dengan membaca-baca cerita-cerita Nabi, cerita Islami. Nah, yang bermanfaat, yang mendatangkan pahala Allah. Seperti itu. Kemudian siang hari, sholat duhur di awal waktu. Lanjut tidur siang. Nah, memang kebutuhan tidur siang itu. Bu, saya ngantuk. Jelas, apalagi puasa. Lapar, ngantuk, tidur. Tidur siang memang dianjurkan. Nah, itu untuk kesehatan tubuh. Tidur siang. Terus bangun sayanya waktunya masih panjang, Bu Tika. Nah, boleh melihat
sosmed, tapi ada tapinya. Satu, tidak boleh berlebihan. Waktunya tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang panjang untuk melihat. Jangan sampai lupa waktu, maksimal 1 jam saja. Terus yang kedua, yang dibuka, nah karena akan dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah nantinya. Yang dibuka adalah sosmed yang mendukung ibadah kita kepada Allah, seperti itu. Kemudian sore, mandi sore, sholat asar tepat waktu. Yang dilakukan apa setelah sholat asar? Setelah sholat diusahakan 1 hari 1 juz, sehingga berapa surat, berapa ayat yang diselesaikan setiap selesai sholat. Ngaji terus setelah sholat itu. Waktu asar sampai menuju maghrib masih ada, Bu. Digunakan, biasanya bunda kamu, orang tua kamu, nenek kamu itu menyiapkan Makanan. takjil, iya, untuk berbuka puasa. Ikut membantu. Boleh kamu bereksperimen membuat minuman yang kamu inginkan, seperti itu. Atau nanti punya rencana, saya mau buat takjil yang akan saya bagikan. Nah, atau saya taruh di masjid, boleh seperti itu. Kan manfaat waktunya dari pagi sampai sore. Maghrib kamu berbuka puasa, boleh sendiri, boleh dengan teman-teman di masjid, atau berbuka puasa bersama. Setelah maghrib gunakan waktunya untuk santai karena perutnya kenyang tadi. Sholat dilanjut dengan sholat taraweh, seperti itu Mas. Waktu yang digunakan selama bulan puasa, sehingga amalan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Kan itu apa namanya, bisa boleh gak, boleh atau tidak kita tuh berolahraga saat kita berpuasa? Tidak ada yang melarang Mas. Berolahraga itu agar badan kita sehat, tapi ya berolahragalah yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kita yang tahu kondisi tubuh kita. Biasanya waktu berolahraga itu kan mengeluarkan keringat, nah energi yang banyak, sehingga kita saat puasa itu mengurangi energi yang kita keluarkan agar tidak lemes, sehingga bisa kuat puasa sehari penuh, ya, dari sahur sampai maghrib nanti itu kuat, tidak mokel istilahnya, ya kalau anak-anak. Jadi istilah olahragalah dengan sewajarnya. Yang tahu kondisi tubuh kalian sendiri, seperti itu Mas. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya sudah itu saja yang saya tanyakan, tapi terakhir nih Bu ya. Mungkin Ibu ada pesan gitu untuk beberapa orang-orang yang menonton podcast ini, mungkin ada pesan yang untuk teman-teman gitu. Oke, terima kasih Mas Brendan. Pesan saya untuk anak-anak SD Mudel, manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu kalian dengan amalan ibadah tadi, sesuai yang saya sampaikan di awal. Waktu di bulan Ramadan ini hanya 1 bulan, dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dibanding bulan yang lainnya, sehingga gunakan setiap detiknya. Waktu kalian adalah untuk beribadah kepada Allah. Segala kegiatan yang kita lakukan, niatkan ibadah kepada Allah. Harapannya semoga anak-anak SD Mudel ini kuat berpuasa 1 bulan penuh, sehingga meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Itu saja Mas Brandan yang bisa saya sampaikan. Sudah, itu saja. Saya harapkan teman-teman yang menonton podcast ini bisa mempraktekkan apa yang dikatakan oleh narasumber kami Bu Tika tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.